Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 menjelaskan bahwa rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional baik dalam arah horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Yang pertama tuh, bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dan satuan-satuan rumah susun. Yang kedua, benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun, melainkan bagian yang dimiliki bersama secara yang tidak terpisah untuk pemakaian bersama. Yang ketiga, tanah bersama adalah sebidang tanah, hak atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah, yang di atasnya terdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan. Contoh kasus sengketa pada rumah susun yang terjadi di Kabupaten Bogor bahwa terdapat kasus sertifikat ganda pada hak pemilikan atas tanah pada pembangunan rumah susun oleh PT Gaperi Prima yang terletak di Desa Kedungwaringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Sertifikat ganda ini disadari ketika pada saat akan melakukan pembangunan dan mengajukan perizinan harus ditunda dahulu karena ada masyarakat yang merasa memiliki, menguasai, serta memanfaatkan tanah yang akan dibangun tersebut. Nah, merasa belum pernah menjual belikan dengan pihak manapun, sedangkan PT Gaperi ini sudah menguasai lahan tersebut dengan terbitnya sertifikat hak guna bangunan atas nama PT Gaperi Prima yang semuanya secara resmi sama-sama diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Padahal sebanyak 8 menara rumah sejahtera susun atau dulu bernama Rusunami siap dibangun. Menara rumah susun setinggi masing-masing 16 lantai itu menampung total 4.300 hunian. Pembangunan rumah sejahtera susun dilakukan oleh konsorsium pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional atau APERNAS. Jadi proyek pembangunan rumah susun MG oleh PT Gaperi Prima terletak yang di Desa Kedungwaringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Pada saat akan melakukan pembangunan dan mengajukan perizinan harus ditunda dahulu karena ada penolakan dari warga masyarakat yang merasa memiliki, menguasai, serta memanfaatkan tanah yang akan dibangun tersebut. Dan merasa belum pernah menjual belikan dengan pihak manapun yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik atas nama beberapa warga setempat, yang salah satunya dimiliki oleh Kepala Desa Kedungwaringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor tersebut. Adapun tanah wakaf merupakan sebidang tanah yang diwakafkan oleh seseorang atau kelompok wakif untuk tujuan amal dan keselamatan umat manusia. Tanah wakaf bisa berupa tanah kosong, lahan pertanian, bangunan, atau bahkan properti komersial. Tata cara berwakaf tanah sebagai berikut. Yang pertama, wakif atau kuasanya datang menghadap Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW dengan membawa dokumen asli kepemilikan tanah, surat keterangan tidak dalam sengketa atau perkara, tidak terbebani segala jenis sitaan, atau tidak dijaminkan dari instansi yang berwenang. C. Nama dan identitas diri atau KTP wakif, nazir, dan saksi. 2. Wakif atau kuasanya mengucapkan ikrar wakaf kepada nazir dengan disaksikan oleh 2 orang saksi di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf tanah, yaitu Kepala KUA. PPAIW menerbitkan akta ikrar wakaf AIW rangkap 7 untuk disampaikan kepada wakif, nazir, mauquf alai, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.
Itu ada kantor pertanahan kabupaten atau kota, badan wakaf Indonesia, dan instansi berwenang lainnya. Dan keempat ada PPAIW menerbitkan surat pengesahan nazir. 5. PPAIW atau nazir mengajukan pendaftaran nazir kepada Badan Wakaf Indonesia. PPAIW atau nazir mendaftarkan tanah wakaf kepada kantor pertanahan kabupaten atau kota. Sesuai ketentuan wakaf yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 40, ada 7 perbuatan hukum yang dilarang dilakukan terhadap harta benda wakaf, diantaranya sebagai berikut. Dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996, hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain, dalam arti bahwa jika debitur cedera janji, kreditor pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelanggan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan hak mendahulu daripada kreditor yang lain. Kedudukan utama tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi referensi piutang negara menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, maka hak-hak atas tanah dengan undang-undang ini ditunjuk sebagai objek hak tanggungan adalah hak milik usaha, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah negara yang menurut sifatnya dapat dipindah tangan. Ciri-ciri hak tanggungan: 1. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau didahulu kepada pemegangnya atau yang dikenal dengan droit de préférence. 2. Selalu mengikuti objek yang dijamin dalam tangan siapapun benda itu berada atau ditegaskan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Biarpun objek hak tanggungan sudah dipindah haknya kepada orang lain, kreditor pemegang hak tanggungan tetap masih berhak untuk menjualnya melalui pelanggan umum jika debitur cedera janji. 3. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga atau memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. 4. Mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusi. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 memberikan kemudahan dan kepastian kepada kreditur dalam pelaksanaan eksekusi. Hapusnya hak tanggungan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 18. 1. Hak tanggungan hapus karena hal-hal berikut. A. Hapusnya hutang yang dijamin dengan hak tanggungan. B. Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. C. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri. D. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. 2. Hapusnya hak tanggungan karena dilepaskan oleh pemegangnya yang dilakukan dengan pemberian pernyataan tertulis mengenai dilepaskannya hak tanggungan tersebut oleh pemegang hak tanggungan kepada pemberi hak tanggungan. 3. Hapusnya hak tanggungan karena pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri yang terjadi karena permohonan pembeli hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan tersebut agar hak atas tanah yang dibelinya itu dibersihkan dari beban hak tanggungan sebagai diatur dalam pasal 19. 4. Hapusnya hak tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijamin. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan penyajian serta pemeliharaan dan pengolahan pembukuan data dan data juridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun.
termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada, haknya dan hak milik atas satuan rumah susun secara rinci. Dalam konteks pembuktian hukum di Indonesia, sertifikat hak atas tanah memiliki kedudukan yang kuat sebagai bukti otentik yang mengikat. Ini berarti bahwa sertifikat tersebut yang dianggap sebagai bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi di mata hukum. Pasal 19 ayat 2B Undang-Undang Perseorangan Terbatas UU-PT menyatakan bahwa sertifikat tersebut adalah bukti otentik yang dapat digunakan untuk membuktikan hak atas tanah. Selain itu, Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pembuktian hak atas tanah di Indonesia. Pasal ini memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat hak atas tanah dengan mengakui sertifikat tersebut sebagai bukti yang sah dalam sengketa tanah. Dengan demikian, kedudukan sertifikat hak atas tanah dalam pembuktian hukum di Indonesia sangat penting karena memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah.